Seperti sungai yang mengalir, tidak membatasi diri hanya di hulu, namun terus mengalir dan mengalir. Begitu juga berbuat baik, oleh pertolongan Roh Kudus akan terus-menerus kita alirkan bagi semua orang. Di rumah, di perjalanan, di kereta, di kantor, di sekolah, di gereja, di mall, di pasar, bahkan di media sosial. Banyak orang di segala tempat membutuhkan kebaikan-kebaikan kita. Selamat hari Minggu ketiga setelah Trinitatis, Bapak Ibu anak-anak kami. Biarlah kita tetap disegarkan oleh firman Tuhan pada minggu ini. Immanuel. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di hari Minggu ini tertulis dalam Galatia 6 ayat 1-10. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Berbuat baik kepada seseorang yang melakukan kebaikan kepada kita, itu adalah lumrah. Namun berbuat baik kepada semua orang, sikap hidup yang demikian membutuhkan kekuatan ilahi untuk boleh dimampukan melakukannya. Tuntunan Roh Kuduslah yang mengarahkan kita setiap saat untuk boleh berbuat baik. Sikap hidup untuk boleh berbuat baik tentunya boleh dimulai dari hal-hal yang sederhana. Saat seseorang melakukan pelanggaran, maka kita memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sehingga jangan kena pencobaan. Jadi keterbatasan manusia akan ditopang oleh sikap baik kebersamaan. Bila mana ada yang tergelincir masuk dalam dosa, jangan sampai hal itu membuat dia terpuruk atau kehilangan pegangan, sebab tidak ada seorang yang mau menolongnya. Apalagi bila semakin membebani yang tergelincir dengan kata-kata hujatan. Semua manusia lemah dan terkadang punya peluang tergelincir dalam dosa. Maka perlu saling mendoakan, menopang,
supaya boleh tetap berjalan di jalan kebenaran. Bertolong-tolongan menanggung beban, demikian caranya memenuhi hukum Kristus, hukum kasih. Ada banyak hal yang membuat seseorang terbeban. Disinilah perlu kebersamaan untuk boleh secara bersama menanggung beban. Jadi beban di sini tentu berat, maka tidak dapat dipikul sendiri. Untuk hal demikianlah kita terpanggil saling menolong. Jangan kita biarkan seseorang terbeban berat sendiri. Kristus yang telah menanggung dosa kita dan memberi keselamatan akan menjadi titik berangkat kita untuk selalu menolong seseorang. Jadi kalau seseorang itu tergelincir, kita akan bersedia saling menolong hingga seseorang itu kembali ke jalan yang benar. Jangan kita sampai salah duga juga. Kita berpikir kita berarti, tetapi tidak berarti. Kita sedang menipu diri sendiri. Baiklah kita bertugas menguji pekerjaan kita sendiri, bukan keadaan orang lain. Untuk itulah kita boleh bermegah. Ketika keberhasilan yang telah kita capai, kita bandingkan dengan masih banyaknya sebenarnya yang masih belum tercapai. Hal itu akan menjauhkan kita dari kesombongan. Seperti peneliti yang telah menemukan suatu karya. Setelah penelitian itu ditemukan, ternyata masih banyak lagi hal yang misteri yang perlu diteliti untuk kesejahteraan manusia. Maka capaian yang masih belum dicapai membuat dia terus berkarya, meneruskan penelitian yang begitu banyak dan menantang untuk ditemukan oleh berkat Tuhan. Sehingga dengan demikian tidak sempat jatuh ke dalam kesombongan. Tiap-tiap orang memikul tanggungannya sendiri. Bila mana ada yang membagi pengajaran dalam firman, tentu kita yang dibimbing, diajari, sudah sepatutnya membagi segala sesuatu dengan yang membagi pengajaran itu. Jadi kesediaan para pengajar firman, jangan sampai kita biarkan tidak memperoleh sesuatu untuk kebutuhan-kebutuhan. Tetapi tanggung jawab yang diajar bukan berarti menjadi penghalang untuk senantiasa memperoleh pengajaran. Sebab yang utama adalah bagaimana berita sukacita, berita keselamatan itu boleh didengar seluruh dunia. Apa yang ditabur orang itu jugalah yang dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Diingatkan kemudian, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Dan memang itulah hakikat umat yang terberkati, yang pasti dari hati yang baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Maka selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi jangan sampai tunggu hari esok untuk berbuat baik, bila mana kita mampu melakukannya saat ini. Namun jangan sampai bersemangat membantu orang lain tetapi membiarkan teman seiman menderita. Biarlah umat yang Tuhan berkati menjadi teladan yang akan mempengaruhi dunia ini ikut terimbas berbuat baik. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman yang menyapa kami. Boleh terus berbuat baik kepada semua orang. Ada banyak orang yang Tuhan tuntun kepada kami sehingga kami boleh berbuat baik kepada mereka. Biarlah kami tidak menahan kebaikan yang telah Engkau beri bagi kami untuk boleh ditebarkan bagi mereka. Berkati kami setiap orang untuk boleh terus-menerus tanpa lelah berbuat baik. Sertai orang-orang
yang sedang sakit, yang sedang menunggu pemulihan sembuh. Biarlah kebersamaan dengan Tuhan memberi mereka kekuatan yang teguh, sehingga mereka tetap hidup dalam iman, dalam kesetiaan kepada Tuhan. Sertai kami ya Tuhan, berkati kami. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.